Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ya, untuk kesehatan dan keselamatan kerja, materi pertemuan kali ini adalah tentang kecelakaan kerja. Kita langsung saja ya, biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Oke, kecelakaan kerja. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan ilmu ya, dan pengetahuan akan kemampuan menganalisa kecelakaan, mengidentifikasinya, dan paham akan penyebab dan bisa mencegah kecelakaan tersebut terulang kembali. Oke, ini untuk teori kecelakaan ya. Ada yang pertama itu adalah teori kebetulan murni ya, teori kecenderungan kecelakaan ya, teori 3 faktor utama, teori 2 faktor utama, teori faktor manusia, yang terakhir adalah manajemen. Jadi definisi dari kecelakaan ya, itu adalah aksiden ya, adalah suatu kejadian yang tidak bisa diharapkan ya, yang tidak kita harapkan memang sebenarnya suatu kecelakaan itu, yang berdampak kerugian pada orang ya, aset, lingkungan akibat kontak dengan energi yang melebihi ambang batas dari tubuh manusia maupun objek pekerjaan kita. Untuk insiden ya, adalah kejadian yang tidak diharapkan yang berdampak kehilangan. Safety adalah alat kontrol untuk aksiden dan juga ataupun insiden. Jadi kalau kita melihat ya, sesuatu yang memang tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita ramalkan ya. Kita nggak tahu kapan terjadi suatu kecelakaan kerja itu, kapan terjadi kecelakaannya, jam berapa, kita nggak ada yang tahu, dan kita tidak bisa mengira-ngira ya. Tapi harapan kita adalah kita belajar dari kecelakaan yang telah terjadi yang ada di lingkungan kerja, agar kita bisa mengontrol ataupun meminimalisir ya efek dari atau dampak dari kecelakaan tersebut. Oke, 3 tipe dasar kecelakaan ya. Yang pertama itu ada LTI atau lost time incident ya. Jadi kecelakaan serius yang berdampak pada LTI ya. Jadi contohnya di sini adalah kecelakaan semburan air panas ya saat membuka radiator karburator engine, atau jari terpukul dan dijahit akibat pukulan hammer. Itu salah satu contohnya ya. Yang kedua itu ada kecelakaan minor ya, non recordable incident ya kategorinya ya. Itu untuk contohnya itu tergores kawat tol string atau sengat lebah ya. Contohnya. Yang ketiga, pekerjaan yang berpotensi terjadinya kecelakaan hampir celaka atau near miss ya, NMS biasanya kita sebut. Atau kalau kita lihat contohnya itu ya, bekerja tanpa work permit ya, jadi bekerja semaunya sendiri yang tidak memperhatikan prosedur kerja. Di sini ada penjelasan akibat dari suatu kecelakaan ya. Aspek negatif ya, ini dampak yang paling merugikan ya bagi diri sendiri, perusahaan ataupun keluarga, yaitu adalah meninggal atau cedera parah ya. Yang kedua itu adalah penyebaran penyakit. Yang ketiga itu adalah kerusakan equipment ataupun properti ya. Yang selanjutnya ada peningkatan biaya perusahaan, hilangnya produktivitas itu pasti ya. Nah, dari suatu kecelakaan itu akan membuat aspek positifnya juga muncul ya. Itu nanti ada investigasi kecelakaan ya, itu pasti ada nanti. Dan dampak positif yang lain selanjutnya adalah perubahan program safety. Jadi ketika terjadi suatu kecelakaan itu nanti akan diinvestigasi apa faktor-faktornya saja, dan juga nanti akan memperbarui ya ataupun perubahan dari safety prosedurnya yang ada di perusahaan tersebut, sehingga semakin lebih baik. Oke. Penyebab suatu kecelakaan ya, biasanya itu dampak dari lingkungan ya, pasti ya, seperti bising, debu, serbu ya, gas, penerangan juga, panas ataupun dingin. Selanjutnya adalah desain ya, tempat kerja ya, desain tool, equipment, yaitu yang tidak sesuai, itu juga
akan menyebabkan suatu kecelakaan. Selanjutnya itu adalah sistem dan prosedur kerja. Prosedur kerja tidak ada. Jadi kalau tidak adanya suatu prosedur kerja, berarti nanti orang bekerja itu tanpa ada arahan, tanpa ada step by stepnya apa yang harus dilakukan. Dan itu nanti kemungkinan besar akan menyebabkan suatu kecelakaan. Yang selanjutnya adalah perilaku manusia. Ya ini yang paling banyak yang terjadi di lingkungan industri ya. Jadi lingkungan itu sudah bagus ya, desain itu sudah bagus, sistem ataupun prosedur kerja itu sudah bagus, tapi perilaku manusia itu tidak bagus. Jadi percuma saja ketika ini diperbarui atau diperbaiki semuanya, tetapi dengan satu unsur ini akan merusak semuanya. Makanya di suatu perusahaan itu sangat penting sekali ya perilaku manusia ya. Biasanya itu dia tidak peduli ya, menganggap biasa, tidak penting, tidak mau melakukan prosedur. Contohnya seperti apa ya? Seperti safety helm. Nah, contohnya seperti orang yang memakai helm ya. Biasanya ini bekerja di luar kontraktor atau apa ya, yang memang ada kemungkinan besar ada benda jatuh dari atas ya. Orang tersebut itu tidak memperdulikan, menganggap biasa, atau menurut mereka itu helm itu tidak penting. Nah itu nanti ketika ada sesuatu benda yang terjatuh dan tepat di atas kepalanya ketika dia tidak menggunakan safety helmetnya ya, maka akan terjadi kecelakaan. Nah dampaknya itu bisa jadi orang ini akan meninggal dunia ataupun cacat seumur hidup. Tapi kalau dengan menggunakan helm ya, paling tidak itu akan meredam dampak dari jatuhnya benda tersebut ya, sehingga kemungkinan lukanya itu tidak akan separah ketika tidak menggunakan helm. Nah itu penting perilaku manusia ini di lingkungan kerja. Oke. Untuk penyebab cedera ya. Penyebab terjadinya cedera adalah terdapat kesalahan dalam suatu pekerjaan ya, atau prosedur kerja yang menyebabkan kondisi tidak aman yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan cedera. Jadi kalau kita melihat ya, di sini ada latar belakangnya ya. Di mana latar belakang di sini kemungkinan besar adalah tempat kerja sampean ya. Selanjutnya itu adalah kesalahan pekerjaan. Dari kesalahan pekerjaan ini akan menyebabkan kondisinya itu tidak aman ya. Ketika sudah masuk di dalam fase kondisi tidak aman ya, itu persentase untuk timbulnya suatu kecelakaan itu sangat besar. Karena apa? Suatu kecelakaan itu biasanya terjadi karena kondisi tidak aman. Nah setelah kondisi tidak aman ini banyak ya, ataupun tinggi persentasenya di dalam suatu ataupun tempat kerja sampean ya, itu akan menyebabkan suatu kecelakaan. Ketika suatu kecelakaan terjadi, itu akan menyebabkan cedera. Cedera itu bisa banyak ya, bisa cedera ringan atau baratnya cuma tergores atau terkilir atau patah sendi saja. Bisa saja cedera parah yang menyebabkan sampai harus diamputasi ya, ataupun bahkan sampai meninggal dunia. Itu bisa saja terjadi ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kontrol kecelakaan ya. Jadi memang kecelakaan itu tidak bisa kita prediksi kapan yang terjadi. Paling tidak kita mencoba untuk menghilangkan kondisi yang tidak aman pada lingkungan tempat kerja kita. Contohnya ketika ada sampean bekerja di suatu pabrik, di tempat area berjalan itu terdapat tumpahan oli. Itu kan sudah kondisi yang atau pada lingkungan yang tidak aman. Ketika sampean biarkan, maka oli itu mungkin ya akan tetap di situ. Ketika ada orang lain yang berjalan dan tidak tahu ada tumpahan oli di situ, mungkin akan kepleset sehingga terjatuh. Nah, untuk mengontrol suatu kecelakaan ya, kita hilangkan kondisi tidak aman itu dengan cara kemungkinan kita bersihkan oli itu ya, dengan menggunakan kain. Setelah kain kemudian kita menggunakan air sabun agar memang bekas oli itu
hilang dari situ, kemudian kita bersihkan menggunakan air biasa dan kondisinya akan menjadi aman lagi. Nah itu untuk mengontrol suatu kecelakaan, karena kecelakaan itu biasanya terjadi dari kondisi yang tidak aman. Nah kalau kita melihat dari piramida kecelakaan ya, jadi ada rasio kecelakaan ya, dari 600 near miss incident ya, itu 30 yang mengalami berbagai damage, yang 10 itu adalah minor injury, dan juga yang 1 itu serious atau minor injury. Nah ini piramid dari suatu kecelakaan. Nah ini kesalahan kerja ya, apa ya, atau bisa kita sebut dengan teori domino ya, dimana teori domino itu yang pertama itu kontrol, penyebab dasar, dan penyebab langsung, insiden kecelakaan, loss itu adalah kehilangan. Oke. Jadi untuk lack of control yaitu biasanya ya kurangnya program ya, program standar, kesesuaian standar itu memang minim ya. Yang selanjutnya itu adalah penyebab dasar, yaitu adalah faktor personal, faktor pekerjaan. Penyebab langsung itu seperti dark accident condition ya. Kemudian ada insiden atau kecelakaan ya, kontak with energy obstacle. Nah ini di sini yang terakhir itu adalah lossnya itu bisa saja people, property, proses, dan juga yang lain. Nah, ini penyebab dan akibat kerugian ya. Di sini ada lack of control, yang pertama lemahnya kontrol ya, program tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar. Nah ini personal lagi ya, programnya tidak sesuai, standarnya itu tidak sesuai, dan orangnya pun kepatuhannya terhadap standar itu tidak ada. Nah ini, nah penyebab dasar ya, ini ada 2 faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor pribadi, yang kedua itu adalah faktor kerja. Yang pertama itu mungkin faktor pribadi seperti kemampuan fisik atau psikologi dan tidak layak, kemampuan mental, stres fisik atau psikologi, stres mental, kurang pengetahuan, kurang keahlian, dan motivasi tidak layak. Untuk faktor kerja itu adalah pengawasan atau kepemimpinan, engineer ya, ada processing juga, ada kurang peralatan, maintenance, standar kerja, salah pakai atau salah menggunakan. Itu penyebab dasar dari penyebab dan kerugian akibat kerja, kecelakaan kerja. Nah, di sini ada penyebab langsung ya. Kalau kita lihat penyebab langsung ya, yang pertama itu ada perbuatan tak aman, dan yang selanjutnya adalah kondisi tidak aman. Nah, perbuatan ini berarti kan yang melakukan ya kan, berarti ini lebih ke personalnya atau ke orangnya. Ini operasi tanpa otorisasi ya, gagal memperingatkan, gagal mengamankan, kecepatan tidak layak, dan bla 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 ya. Sampai yang terakhir itu adalah gagal mengikuti prosedur. Biasanya jadi sampai saat bekerja itu biasanya ya sering bercanda juga, yaitu juga kadang membuat perbuatan itu tidak aman, kondisinya juga tidak aman. Tapi kita lihat dulu bercanda atau main-mainnya itu di daerah mana. Kalau memang daerahnya aman, di tempat lapang mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam suatu industri yang memang butuh konsentrasi tinggi, mungkin agak sedikit dihindari. Dan juga ya mabuk, alkohol ya, ataupun obat. Atau kalau biasanya kalau orang kalau sudah habis minum obat ya disuruh istirahat aja, soalnya berbahaya, karena obat itu bisa membuat efeknya itu yang pertama itu biasanya ngantuk ya pasti. Kalau orang ngantuk itu konsentrasinya sudah pasti turun. Selanjutnya itu ada kondisi tak aman ya, ada pelindung ya, APD kurang, peralatan rusak, ruang kerja sempit ya, sistem peringatan kurang, bahaya kebakaran, bisingan, bla 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 ya. Sampai yang terakhir itu lingkungannya itu sudah tidak aman. Kalau sampai bekerja di lingkungan tidak aman itu sudah sangat bahaya. Ini akibat kecelakaan ya, insiden. Insiden itu banyak ya.
Banyak jenis-jenis insiden ini salah sedikit contoh saja ya. Ini kontak langsung ya, jadi menabrak, terpukul, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh dari tempat yang datar, tertusuk, terjepit ya, terpotong ya, jadi sampai bisa saja tersetrum, terkena bahan kimia, radiasi, panas, dingin, kegagalan mesin, masalah pencemaran dan juga lain-lainnya. Ini yang langsung kontak. Nah, ini loss-nya ya, loss dari akibat suatu kecelakaan ya. Jadi banyak. Yang pertama itu kerugiannya itu manusia, peralatan, material, lingkungan. Ini nanti akan dijelaskan di teori bongkahan batu es ya, setelah ini. Nah ini adalah dampak dari suatu kerugian akibat terjadinya suatu kecelakaan ya. Yang pertama itu ada dampak kerugian ekonomis ya. Dari ekonomis ini dari aspek manusia ya, terhadap pekerja, di luar pekerja, terhadap manajemen ya. Kerugian lingkungan ya, itu salah satunya pencemaran lingkungan, gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Kalau biaya langsung itu biasanya pengobatan, perawatan, pemeriksaan dokter, transport, dan juga yang lain-lainnya itu biasa langsung, biaya langsung pada saat terjadi suatu kecelakaan itu juga. Tapi ada juga yang biaya itu tidak langsung. Jadi tidak langsung kelihatan nominalnya berapa gitu, atau sekian juta, atau ini enggak langsung kelihatan, butuh beberapa waktu untuk melihatnya. Nah, jadi biaya tidak langsung itu seperti kehilangan waktu. Nah, jadi upah selama waktu kerja itu hilang ya, biaya tenaga pengganti, menurunnya produktivitas itu pasti ya, menurunnya kualitas produk itu kualitas produksi itu pasti, biaya pelatihan lagi ya, karena ada suatu kecelakaan sehingga ada investigasi untuk terjadinya suatu kecelakaan yang akan memberikan suatu pelatihan kembali dalam memahami prosedur kesehatan selama kerja dalam suatu industri ya. Biaya tambahan waktu kerja, dampak ekonomi keluarga. Nah, kalau kita melihat ya di sini, atau biasa disebut dengan teori gunung es ya. Jadi yang terlihat di atas ini adalah kecelakaannya ya. Ini adalah kecelakaan. Ini adalah kecelakaan. Kalau coret-coret di sini. Nah, ini adalah kecelakaan kerja. Ini kecelakaan kerja yang terjadi. Ya. Tapi dampak dari kecelakaan kerja itu sangat besar sekali. Dan ini tidak terlihat. Nah, biasanya yang terlihat itu adalah jenis kecelakaan kerjanya saja. Dampak-dampaknya itu jarang sekali terlihat. Atau memang jarang dipublis ya, karena memang salah satunya mengaruhi dari pencitraan suatu perusahaan kalau banyak terjadi kecelakaan kerja ya. Jadi ini dari sedikit kecelakaan kerja akan membuat kerugian yang sangat besar sekali. Kerugiannya ini berdasarkan ya, nanti bisa sampai baca-baca sendiri, baca sendiri. Lanjut ini ya. Ini masih membahas tentang teori gunung es tadi ya. Nah, biaya kecelakaan, pengobatan penyakit, pengobatan perawatan, gaji biaya ya. Selanjutnya itu ada kerusakan gangguan, kerusakan peralatan, kerusakan produk, terlambat, gangguan produksi, dan lain-lainnya. Dimana dalam sisi lain gaji karyawan tetap harus dibayar untuk waktu yang hilang padahal mereka tidak bekerja ya. Ketika terjadi suatu kecelakaan di tempat kerja Anda, pasti sistem produksi atau karyawan itu pasti akan berhenti bekerja. Tetapi perusahaan tetap harus membayar gaji Anda. Jadi produktivitas nol tapi tetap dibayar. Nah, biaya pemakaian atau pekerja pengganti setelah terjadi insiden ataupun adanya korban ya, upah lembur, ekstra waktu untuk kerja administrasi,
berkurangnya hasil produksi akibat dari si korban ya, hilangnya bisnis ataupun nama baik dari suatu perusahaan karena terjadi kecelakaan kerja. Nah di sini ini piramida kecelakaan sama seperti yang di atas tadi ya. Nah jadi dari 10.000 perbuatan atau kondisi tidak aman ataupun bahaya ya, itu 600 itu sudah masuk dalam nyaris celaka, 30 itu kerusakan properti, 10 itu kecelakaan ringan, dan 1 itu kematian atau kerusakan bus. Tapi yang dilaporkan tuh hanya ini saja. Yang biasanya yang perbuatan dalam kondisi tidak aman ini tidak pernah dicatat ataupun dilaporkan. Padahal penyebabnya adalah di sini kondisi tidak aman. Di mana kondisi tidak aman itu akan membuat persentase terjadinya kecelakaan itu akan semakin besar. Oke, di sini langkah penanggulangan kecelakaan kerja ya. Ini menurut ILO ya. Peraturan perundang-undangan ya, ketentuan dan syarat ketika mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, teknik dan teknologi. Penerapan ketentuan dan syarat ketika sejak tahap rekayasa ya, pengawasan pematuhan pelaksanaan ketika. Untuk standarisasi standar K3 maju menentukan terkait kemajuan pelaku K3-nya. Yang terakhir adalah inspeksi ya. Nah, di sini ada riset ya, teknis, medis, psikologi, statistik ya, penelitian untuk menunjang kemajuan bidang K3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi. Pendidikan latihan itu juga pasti ya dibutuhkan. Jadi meningkatkan kesadaran, kualitas pengetahuan dan keterampilan ketika bagi tenaga kerja. Ada persuasi juga ya, cara penyuluhan, pendekatan di bidang K3, bukan melalui penerapan ya, pemaksaan melalui sanksi-sanksi. Biasanya kalau sudah kena sanksi-sanksi ini, biasanya para pekerja akan lebih memahami dan juga menerapkan sistem K3 di tempat kerja. Selanjutnya langkah penanggulangan kecelakaan kerja menurut ILO ya, itu ada asuransi dan juga penerapan K3 di tempat kerja. Nanti bisa sampai baca sendiri ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya, sampai sini saja, dan semoga materinya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.